Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 9 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 8 Februari 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitul Huda, Kota Duri, Riau, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik Istiqbalu Syahri Ramadan, menyambut atau persiapan menghadapi bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Sebelum kita memulai kajian, saya ingin mengatur bentuk yang hadir, yaitu agar yang di sini tetap diisi. Jadi para santri-santri maju ke depan. Enggak ada urusan kita dengan kamera, dia tidak masuk kamera. Maju. Sehingga saya berbicara dengan orang yang ada di depan saya, meskipun anak-anak kecil. Ini menjadi perhatian bagi para pesantren atau pengurus pesantren, karena saya juga mempunyai pesantren. Biasanya kalau ada kajian tabligh akbar seperti ini,
biasanya kami menjadikan santri itu sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian jamaah umum di depan. Jadi ustadznya tidak seperti berbicara dengan anak-anak kecil. Dan ini juga terjadi sama syekh kami waktu datang ke Banjarmasin. Akhirnya syekhnya merubah temanya, bahasannya jadi sangat rendah karena di hadapannya adalah anak-anak yang memang belum untuk menggapai apa yang diinginkan dari kajian tersebut. Nah, ini jadi perhatian nanti. Kalau kami di pesantren kami rubah, sini santri, jamaah umumnya maju ke depan. Dan tidak ada urusan dengan kamera. Kamera tidak kena kepada kepala-kepala yang hadir. Tapi ala kullin, yang jelas di hadapan saya sekarang para santri, di belakangnya mungkin wali-wali santri atau jamaah. Bagaimana kepiawaian seorang pendakwah menggabungkan dua hal ini. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tahu enggak bulan Ramadan? Nah, ini karena saya berhadapan dengan santri. Beda dengan saya berhadapan dengan orang dewasa. Apa itu bulan Ramadan? Apa itu bulan Ramadan? Siapa yang tahu dari para santri? Ajibu. Jawab. Apa itu bulan Ramadan? Hah? Ini santri kelas berapa? Ada yang kelas 3 SMA? Ada? Baik. Santri-santri ini yang kelas 3 SMA mungkin. Apa itu bulan Ramadan? Atau bapak-bapak, apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan syahrun unzila fihil Qur'an. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ada jawaban lain? Bulan yang dimana kita diwajibkan berpuasa pada bulan tersebut. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah. Ada yang hafal enggak bulan-bulan pada tahun Qamariyah? Siapa yang hafal? Tafadhal. Iya, sebutkan bulan-bulan Qamariyah atau orang menyebutnya bulan-bulan Hijriyah. Nah, Muharram, Safar, Rabiul apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Jumadil Awal atau Jumadil Ula? Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Habis itu Dzul Qa'dah. Itu
Dzulhijjah. 12 bulan dari bulan-bulan Al-Qamariyah. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Para santri, bapak-bapak, para santri putri, ibu-ibu wajib menghafal itu. Dan itu tanda dia orang Islam. Tanda dia orang Islam. Alhamdulillah. Ya, wajib menghafal karena salah satu tanda dia loyal kepada Islam menghafal bulan-bulan Qamariyah. Siapa yang menulis tadi? Santri. Tulis enggak tadi? Coba tulis. Ulangi dengan suara yang keras. Qum, qum. Qif. Berdiri. Qif. Saya minta antum berdiri. Ada talib ya Syekh? Baik, qif ya Syekh. Masmuk? Ismail. Ya Ismail, udhkur asy-syuhur al-qamariyah. Tulis, santri yang ada di depan saya tulis. Jumadil ula, Jumadil thaniyah. Ahsanta ya Ismail. Start. Siapa yang sudah nulis? Santri yang ada di depan saya. Begini kalau pengajiannya ada santrinya. Karena santri ini generasi penerus kita. Ya, santri ini generasi penerus. Siapa yang menulis yang sempurna? Ini yang di hadapan saya kelas berapa? Kelas berapa? Satu apa? SMP. Baik. Sudah tulis belum? Belum. Saya ulangi ya. Muharram, Safaru, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajabu, Sya'banu, Ramadhanu, Syawwalun, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Bapak-bapak ada yang enggak hafal? Atau ada yang baru hafal sekarang? Angkat tangan. Kameramen, hafal enggak? Hafal. Siapa yang belum hafal jujur? Qul sidqan. Ucapkan secara jujur. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa lagi yang belum hafal? Pertanyaan saya sekarang, kenapa wajib menghafal bulan-bulan Qamariyah? Siapa yang bisa jawab?
karena berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Seperti, catat itu, catat, kenapa wajib menghafal bulan-bulan qamariyah? Karena berhubungan dengan ibadah seorang muslim. Seperti bulan Ramadan yang akan kita masuki sebentar lagi. Sekarang kita di tanggal 9 Sya'ban. Berarti sekitar 20 hari lagi kita masuki bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada kewajiban seorang muslim, yaitu berpuasa. Maka wajib untuk menghafal bulan-bulan qamariyah. Nanti di bulan Syawal setelah Ramadan ada hari raya Idul Fitri, hari rayanya kaum muslimin. Salah satu dari 2 hari raya saja yang dimiliki oleh kaum muslimin. Berarti ada hubungannya dengan kegiatan kaum muslim. Syawal juga awal bulan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Karena bulan-bulan haji itu ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti wajib untuk menghafal bulan-bulan qamariyah. Karena berkaitan dengan ibadah seorang muslim. Ya, bisa dipahami semuanya? Baik. Sekarang bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dari bulan-bulan qamariyah yang 12. Dan bulan Ramadan diambil dari kata ramdha, yang artinya pasir yang panas karena terkena matahari. Ramdha. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa pada bulan tersebut. Baik. Tema kita apa temanya, santri? Tema kajiannya apa? Persiapan menghadapi Ramadan. Pertanyaan saya, mengapa harus dipersiapkan ketika mau memasuki Ramadan? Agar lebih ibadah lebih maksimal. Ahsan. Baik, alhamdulillah. Agar ibadah lebih maksimal. Baik. Sekarang persiapan yang pertama tentang bulan Ramadan. Persiapan yang pertama tentang bulan Ramadan adalah harus mempelajari bahwa Ramadan, saya ulangi, harus mempelajari keberkahan bulan Ramadan. Harus mempelajari keberkahan bulan Ramadan. Persiapan pertama ini. Ya. Persiapan pertama adalah harus mempelajari keberkahan bulan Ramadan. Sebelumnya, siapa yang tahu arti berkah? Berkah dari bahasa Arab barakatun, yang artinya an-nama waz-ziyadah, tambahan dan pertumbuhan.
Itu arti berkah secara bahasa. Adapun arti berkah secara istilah syariat adalah kathratul khair wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Makanya kalau disebut dengan Ramadan bulan berkah, berarti kebaikan bulan Ramadan banyak dan terus bertambah kebaikannya. Ini arti berkah. Karena saya katakan tadi persiapan pertama adalah mempelajari keberkahan Ramadan. Maka saya tanya, apa itu berkah? Berkah adalah secara bahasa tambahan dan pertumbuhan. Secara istilah syariat, berkah artinya adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah kebaikannya. Apa dalilnya arti berkah dengan arti ini? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah yang berada di Bakkah, penuh dengan berkah, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Penuh dengan berkah. Apa maksudnya penuh dengan berkah? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ja'alahu mubarakan litadha'ufil amali fihi fal barakatu kathratil khair. Allah menjadikan Ka'bah, Masjidil Haram penuh dengan berkah. Kenapa? Karena beribadah di dalamnya dilipatkan pahalanya, berlipat-lipat banyaknya. Maka arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Berarti kalau kita katakan persiapan pertama adalah mencari dan mempelajari keberkahan Ramadan, berarti bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Berarti kebaikan bulan Ramadan semakin hari semakin banyak, sampai puncaknya nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini yang harus ditanamkan oleh kaum muslimin. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Berarti bulan Ramadan dari mulai malam pertamanya sampai 10 malam terakhir, kebaikannya terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Maka persiapkanlah diri, atur waktu dari sekarang. 10 Ramadan saya harus lebih banyak di masjid, terutama di malam hari. Atur waktu dari sekarang. Karena kita sudah mengetahui keberkahan, arti keberkahan Ramadan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ustaz, dari mana Ustaz tahu bahwa Ramadan itu berkah? Yang artinya tadi apa? Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Tahu dari mana? Tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah."
telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ini siapa namanya santri? Mas muka? Farid? Beni? Ibni? Beni? Bening? Bening? Ya bening. Apa arti berkah yang saya sebutkan tadi? Siapa namanya? Uwais. Naam ya Uwais. Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Masya Allah. Mudah-mudahan akhlaknya juga seperti Uwais Al-Qarani. Apa akhlak Uwais Al-Qarani? Tahu enggak? Berbakti pada Allah. Qul Masya Allah. Ucapkan semuanya Masya Allah. Uwais Al-Qarani. Apa arti berkah yang saya sebutkan tadi secara istilah syariat? Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Berarti Ramadan bulan penuh berkah yang maknanya adalah kebaikan bulan Ramadan, pahala bulan Ramadan, ganjaran bulan Ramadan banyak dan terus bertambah. Tanamkan itu di dalam kalbu. Semakin hari mau habis bulan Ramadan, semakin bertambah pahalanya, semakin bertambah ganjaran amal salehnya. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan nih, siapkan dari sekarang agenda hidup selama bulan Ramadan 1446. Mungkin ini adalah Ramadan terakhirmu, baik yang tua ataupun yang muda. Jadikan dia sebagai bekal yang paling istimewa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beramal saleh dalam bulan Ramadan. Kenapa harus banyak beramal saleh dalam bulan Ramadan? Karena Ramadan bulan penuh berkah. Yang arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Pahalanya banyak yang akan saya sebutkan nanti. Dan pahala yang banyak tersebut semakin hari mau habis Ramadannya semakin bertambah. Ini masjid, kalau seandainya 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak boleh sepi. Perbanyak ibadah di dalamnya. Diusahakan untuk beriktikaf. Memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Taib. Sekarang timbul pertanyaan. Siapa yang tahu keberkahan Ramadan? Apa istimewanya bulan Ramadan? Nah, ahsan. Terdapat di dalam bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam apa namanya? Lailatul Qadar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyinggung apa makna Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tahu? Apa maknanya? Dari sini kita tahu keberkahan Ramadan. Dari sini kita tidak akan meremehkan Ramadan, terutama 10 malam terakhir, terutama
di malam-malam ganjil, terutama 7 malam terakhir, terutama malam 27. Apa maksud dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang sudah pernah dengar kajian tentang ini? Al-qiyamu fihi khairun min alfi syahr. Beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Paham nggak? Beliau mengatakan beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Paham nggak? Bening. Uwais, Ismail, beribadah di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik, atau bahasa antum sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Berarti kalau ada orang beribadah selama 1000 bulan, antum beribadah cuma 1 malam Lailatul Qadar, ibadah ini lebih baik daripada orang ibadah selama 1000 bulan. Begitu kan? Maksudnya? Atau masih ragu-ragu? Bapak-bapak yang lain? Ini kan kita sudah lalui sering setiap tahun. Sebab inilah kenapa sebagian besar kaum muslimin sangat tidak memperhatikan keberkahan Ramadan. Karena tidak faham dengan sebenar-benarnya. Faham berdasarkan dalil atau perkataan para ulama tentang keberkahan Ramadan. Makanya saya di awal katakan persiapan pertama adalah mempelajari keberkahan Ramadan. Coba. Jika apa? Nilai ibadahnya sama dengan 1000 bulan. Sama dengan 1000 bulan. Maksudnya sama dengan pahalanya 1000 bulan. Nggak paham saya. Nilai ibadah pada Lailatul Qadar sama dengan pahalanya 1000 bulan. Nilai beribadah pada Lailatul Qadar sama dengan pahalanya beribadah selama 1000 bulan. Paham ya? Sepakat ini antara dua ini penjelasan atas perkataan yang pertama. Coba saya akan baca tafsir Imam Ibnu Katsir. Apa maksud daripada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata, perhatikan, siapa Imam Mujahid? Imam Mujahid bin Jabr, seorang tabi'i,
Seorang tabi'i berarti berguru dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi berguru dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti tafsirannya jos. Tafsirannya mantap. Bahkan para ulama berkata, idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika datang kepadamu tafsir dari Imam Mujahid rahimahullah, maka cukup bagimu tafsir tersebut. Beliau berkata, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Qala amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar, berpuasa pada hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, beribadah di malam hari bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Hah? 83 tahun 4 bulan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, istimewanya di mana? Orang beribadah lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Jawabannya, umurmu mungkin tidak sampai segitu. Kalaupun sampai, sebagian besarnya diisi dengan maksiat. Hanya beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahala ibadahnya lebih baik daripada orang beribadah di 1000 bulan. Bukan hanya sholat malamnya. Pertama, amal ibadah lainnya selama 1000 bulan. Antum sedekah, bakti orang tua, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berjihad, dan seterusnya. Selama 1000 bulan. Itu semua kalah pahalanya dengan beribadah 1 malam Lailatul Qadar. Nggak tertarik? Aneh kalau nggak tertarik. Paham? Aneh kalau seandainya orang tidak tertarik dengan, kalau ada nih 1000 bulan, selama 83 tahun 4 bulan, orang hidupnya dari mulai baligh sampai mati ibadah saja, puasa saja, bangun malam saja, itu semua kalah dengan pahala orang yang beribadah pada Lailatul Qadar. Jangan remehkan para ikhwan. Atur waktumu dari sekarang. Yang para pedagang di pasar-pasar, semakin mau lebaran, semakin apa? Itu adat kebiasaan orang Indonesia yang harus dirubah. Semakin Lailatul, lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, apa yang beliau kerjakan? I'tikaf. Bahkan di tahun beliau meninggal i'tikafnya 20 hari. Saya pernah makan bakso di salah satu rumah makan bakso yang saya sukai di Banjarmasin. Saya tanya, Ramadan masih buka Pak malam hari? Enggak Ustaz. Cukup Ustaz, 11 bulan Allah ngasih waktu saya untuk berdagang, berusaha. 1 bulan saya ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak berzikir, berdoa, lebih banyak diam di masjid. Insya Allah nanti setelah Ramadan kita dagang lagi. Atur waktunya dari sekarang. Atur waktunya dari sekarang. Pengajian ini harus merubah diri kita lebih baik saat bulan Ramadan nanti daripada Ramadan sebelumnya. Atur waktunya dari sekarang. Itu tafsiran yang pertama.
Tafsiran yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan sebuah riwayat oleh Imam Al-Mufassirin Abu Ja'far Ismail ibn Ja'far ibn Jarir At-Tabari. Beliau berkata dengan sanadnya dari Mujahid rahimahullah. Lihat ya, istimewanya Lailatul Qadar dan berkahnya Ramadan. Kana fi Bani Israel rajulun yaqumul lail hatta yusbih. Ada orang dahulu di zaman Bani Israel salat malam sampai pagi setiap malam. Salat malam sampai pagi setiap malam. Thumma yujahidul aduwa bin nahar hatta yumsi. Di siang hari berjihad melawan musuh. Setiap hari. Fa fa'ala dzalika alfa syahr. Dia lakukan itu selama 1000 bulan. Dia lakukan itu selama 1000 bulan. Fa anzalallahu hadhil ayah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lalu Allah turunkan ayat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Qiyamu tilka al-laila khairun min amali dzalika ar-rajul. Beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang tadi. Apa amalan orang tadi? Puasa? Tahajud setiap malam. Lalu siangnya berjihad. Dia lakukan berapa lama? 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun 4 bulan. Itu semua kalah pahalanya dengan beribadah pada Lailatul Qadar. Dan tidak ada tidur, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam-malam tersebut begadang. Ahyal laila wa aiqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Beliau menghidupkan malam dengan ibadah, membangunkan anak istri. Aneh kalau seandainya di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan pada tidur. Apalagi anak-anaknya, santri-santri mungkin pas liburan Ramadan. Libur enggak Ramadan? Enggak. Di pesantren libur enggak? Nis setengah. Kapan liburnya? 2 hari sebelum atau berapa hari? 10 hari sebelum hari raya. Berarti pas 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai malah para wali santrinya, orang tuanya membuat rusak sang anak di malam-malam istimewa. Membiarkan sang anak main HP, membiarkan sang anak main media sosial, dan seterusnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa tafsiran dari Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Dan itu menunjukkan keberkahan Ramadan. Ada lagi yang tahu keberkahan Ramadan selain Lailatul Qadar? Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Zen, bagus. Ini salah satu keberkahan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian juga Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatil qadar.
Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi tidak benar Al-Quran itu turun tanggal 17 Ramadan. Karena para ulama bersepakat Lailatul Qadar hanya ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan 17 Ramadan. Ya, baik. Kita kembali ke yang dikatakan oleh saudara. Salah satu keberkahan Ramadan diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau ada yang bertanya, berkahnya dari mana Ustaz? Memahaminya bagaimana? Nah, ini saya pesan untuk santri nih, ya. Kalau belajar ilmu agama, maka harus ada dalil. Lalu setelah itu harus ada inti pendalilan. Lalu setelah itu harus ada sisi pendalilan dari dalil tersebut dalam permasalahan itu. Dalilnya kita sudah tahu. Bahwa keberkahan Ramadan adalah dengan diturunkannya Al-Quran. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 185. Surat Al-Qadar ayat 1. Dalilnya sudah tahu. Inti pendalilannya ada di dalam ayat tersebut. Allah menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Sisi pendalilannya bagaimana? Yang menunjukkan bahwa Ramadan bulan penuh berkah. Bulan penuh dengan kebaikan, yang kebaikannya banyak dan terus bertambah dari diturunkannya Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Sisi pendalilannya adalah Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Kalau tidak ada Al-Quran, maka manusia akan sesat di dunia, sengsara di akhirat. Berarti ketika diturunkan Al-Quran itu adalah keberkahan. Bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran berarti bulan yang penuh dengan apa? Dengan berkah. Itu keberkahan Ramadan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Penjelasannya sudah saya sebutkan secara panjang lebar. Yang kedua, keberkahan Ramadan yang kedua adalah di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran Al-Karim. Kenapa Ramadan berkah dengan diturunkan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Manusia akan sengsara di akhirat, sesat di dunia tanpa Al-Quran. Baik. Nah, siapa yang tahu yang lain? Keberkahan Ramadan yang lain? Ya Pak. Ahsan. Bulan Ramadan keberkahannya adalah bulan di dalam bulan tersebut diampuni dosa-dosa. Ini salah satu keberkahan yang paling luar biasa dalam bulan Ramadan. Kita ini Pak, mau yang jenggotan, mau yang jenggotannya tidak terlalu panjang, yang tidak pakai jenggot, mau yang celananya di bawah 2 mata kaki, di atas 2 mata kaki, mau yang tidak pakai jilbab, yang pakai jilbab. Kita ini seluruhnya berdosa. Makhluk yang selalu berdosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka yang sudah ngaji, yang sudah kenal dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah salaf, maka jangan pernah merasa suci. Kita semua adalah berdosa. Jangankan kita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman, "Asammani Rasulullah SAW fil munafiqin?" Apakah Rasulullah SAW mendaftarku sebagai orang-orang munafik? Itu sekelas Umar bin Khattab. Bagaimana yang kita kadang-kadang memang benar-benar munafik. Saat di hadapan khalayak ramai, jaga mata, jaga telinga. Saat sendirian di dalam kamar dengan HP pribadinya, semuanya ditonton. Semuanya didengar. Benar-benar munafik. Bahkan lancang dengan penglihatan Allah.
kalau dilihat manusia takut, tapi kalau penglihatan Allah tidak takut. Kita ini adalah orang-orang yang selalu melakukan dosa dan maksiat, maka sangat perlu untuk diampuni dosa. Salah satu cara agar diampuni dosa adalah bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan. Siapa yang beramal ibadah di dalamnya, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu mukaffiratu ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu dari salat Jumat kepada Jumat yang lain, dari bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang lain, menghapuskan dosa jika dosa-dosa besar dijauhi. Ini keberkahan Ramadan. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, masukkan saya bulan Ramadan. Saya ingin diampuni ya Allah bulan Ramadan. Ya. Ada kisah menarik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tentang hadis bulan Ramadan. Saya bacakan hadisnya agar kita benar-benar semangat nih masuk bulan Ramadan. Tidak biasa-biasa saja masuk bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik ya. Terutama yang belum tergugah untuk semangat masuk bulan Ramadan. Semangat masuk aja dulu. Belum semangat beribadah, semangat masuk aja. Kapan ya Allah masuk bulan Ramadan? Ini 20 hari lagi, ya Allah berikan saya umur biar masuk bulan Ramadan. Perhatikan hadisnya baik-baik. Hadis diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah dari Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan. Kemudian Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih. Kemudian Imam Al-Baihaqi. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Kemudian Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Musnad. Seluruhnya dengan sanadnya sampai kepada Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah bercerita, ada 2 orang yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk Islam. 2 orang menemui Rasulullah SAW masuk Islam. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibi. Kan 2 ya. Yang satu lebih semangat beribadah dibandingkan yang satu setelah masuk Islam. Faghaza al-mujtahid minhuma fastushhid. Yang satu berjihad melawan musuh, akhirnya mati di medan pertempuran, mati syahid. Thumma makatha akhar ba'dahu sana. Lalu yang ini masuk Islam biasa saja, ibadahnya biasa saja, tidak ikut jihad. Tapi dia hidup 1 tahun setelah yang ini meninggal. Thumma tufi. Lalu yang ini meninggal juga. Qala Talha bin Ubaidillah bercerita, fara'aitu fima yaran naim ka'anni 'inda babil jannah. Aku melihat di dalam mimpiku seakan-akan aku di depan pintu surga. Idh ana bihima wa qad kharaja kharijun minal jannah fa adzina lilladzi tufiya al-akhira minhuma. Aku di depan pintu surga nih, anggapnya sih pintu surga. Lalu datang 2 orang ini. Ternyata yang masuk duluan dari pintu surga, kira-kira siapa? Yang pertama meninggal atau yang terakhir meninggal? Yang kedua meninggal. Thumma kharaja
fa'adzina lilladzi istushhid. Lalu yang kedua baru diizinkan orang yang mati syahid tadi. Thumma raja'a ilayya faqala li irji' fa innahum lam ya'ni laka ba'd. Kemudian ada malaikat mengatakan kepadaku, yaitu Talha bin Ubaidillah, kamu pulang kembali ke dunia. Sudahi mimpimu. Waktumu belum sekarang. Karena masih hidup. Lalu cerita dalam mimpi tersebut diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka heran, kenapa ahli ibadah terlambat masuk surganya dibandingkan yang biasa-biasa saja, tapi hidup setelahnya 1 tahun. Bahkan ini bukan sembarang ibadah, ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah adalah puncak amalan dalam Islam. Puncak amalan Islam itu adalah berjihad jalan Allah. Tapi kenapa dia kalah? Ini masuk duluan ke dalam surga, baru yang berjihad tadi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ayyi dzalika ta'jabun? Mengapa kalian heran, takjub? Ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan thumma istushhid fi sabilillah wa dakhala al-jannata qablahu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini lebih semangat beribadah, mati syahid di jalan Allah. Tapi kenapa yang ini lebih masuk ke dalam surga lebih dahulu dibandingkan yang ini? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha ba'dahu sana?" Bukankah orang ini masih hidup setelah orang ini meninggal 1 tahun? Qalu bala. Para sahabat mengatakan, iya, dia masih hidup. Wa adraka ramadhana fasama, dan dia mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa pada bulan tersebut. Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Maka jarak antara si fulan yang mati syahid dengan orang yang hidup setelahnya 1 tahun tapi mendapati bulan Ramadan seperti antara langit dan bumi, jaraknya di surga. Jangan pernah remehkan bulan Ramadan. Semangat masuk bulan Ramadan, berdoa banyak-banyak, ya Allah, mudahan saya diberi umur masuk bulan Ramadan. Jangan menganggap biasa bulan ini. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali masuk bulan Ramadan, beliau senantiasa bersabda kepada para sahabatnya, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ya, seakan-akan beliau mengingatkan kepada para sahabatnya, ayo sambut bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran namanya kecuali Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Enggak pernah disebutkan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tidak ada penyebutan di dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Saking agungnya bulan Ramadan. Lihatlah yang lain lagi, hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bulan Ramadan bulan pengampunan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Berapa banyak dosa kita yang telah lalu? Ya, ini keberkahan Ramadan. Maka sekali lagi saya mengingatkan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan pernah remehkan Ramadan. Bulan Ramadan yang kita hadapi ini
bukan sembarang bulan. Apalagi mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Baik. Sekarang kita sudah mengetahui keberkahan bulan Ramadan, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, dengan penjelasan tafsiran yang sudah saya sebutkan. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan keberkahannya adalah diturunkan Al-Quran. Dengan Al-Quran seseorang dapat petunjuk. Yang ketiga, keberkahan Ramadan adalah apa tadi? Menghapuskan dosa bagi siapa yang beribadah di dalamnya. Baik. Baru 3 nih. Yang keempat, siapa yang tahu keberkahan Ramadan? Nah, syaitan dibelenggu di dalam bulan Ramadan. Saya akan sebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan bulan Ramadan dan keberkahan bulan Ramadan. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian juga Imam An-Nasai dan yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama. Lihat, ini keberkahan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu langit. Untuk apa? Doa dikabulkan, amalan diterima, dibukakan pintu-pintu langit. Kemudian yang kedua, wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Maksudnya adalah orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan sangat sedikit. Makanya sangat tercela para ikhwah kalau bulan Ramadan masih melakukan maksiat, terutama saat sendirian. Orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dia masih sibuk dengan HP-nya. Melihat hal-hal yang diharamkan. Orang sibuk membaca Al-Quran, dia masih sibuk dengan media sosialnya, mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Ini sangat tercela sekali di dalam bulan Ramadan. Kemudian, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Di dalam bulan Ramadan, para syaitan diikat dengan rantai. Apa maksudnya diikat dengan rantai? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti salah satu hal yang membuat seorang muslim bermaksiat sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu hal yang merupakan keberkahan bulan Ramadan. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian diikat dengan rantai para jin dan syaitan. Ini yang keempat. Ada lagi yang kelima, keberkahan Ramadan. Nah, apa? Bulan kesabaran. Itu bukan, kita sekarang membicarakan keberkahan Ramadan, bukan apa yang harus dilakukan oleh bulan Ramadan. Apa keberkahan lain? Dilipatkan pahala ibadah di dalam bulan Ramadan. Bisa? Saya ingin nambahkan yang lain, yang kelima ya. Keberkahan Ramadan yang kelima adalah di dalamnya dikabulkan doa-doa. Di dalamnya dikabulkan doa-doa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186.
Dan surat Al-Baqarah dari mulai ayat 183 sampai 187 merupakan ayat-ayat Ramadan dan ayat-ayat puasa. Berarti surat Al-Baqarah ayat 186 termasuk daripada ayat-ayat yang membicarakan tentang Ramadan dan puasa. Dan ayatnya berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka berdoa kepadaku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 186. Seakan-akan Allah memberikan isyarat, wahai orang-orang yang masuk dalam bulan Ramadan, gunakan, cari keberkahan Ramadan. Dengan cara apa? Banyak-banyak berdoa di dalam bulan Ramadan. Karena di dalamnya terdapat pengabulan doa. Ini keberkahan yang kelima dalam bulan Ramadan. Apa dalilnya, Ustaz? Tadi dalilnya Al-Baqarah 186. Dalil yang lain diantaranya adalah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda tentang bulan Ramadan. Beliau mengatakan, likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap hamba yang masuk ke dalam bulan Ramadan memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah. Yang punya hajat selama ini berdoa belum dikabulkan, panjatkan doanya di dalam bulan Ramadan. Yang belum punya anak selama ini berdoa belum dikabulkan punya anak, panjatkan di dalam bulan Ramadan. Yang selama ini nyari-nyari pekerjaan, lamar sana, lamar sini, usaha sana, usaha sini, belum mantap juga gajinya, panjatkan dalam bulan Ramadan. Karena salah satu keberkahan bulan Ramadan adalah memperbanyak doa di dalam bulan Ramadan. Bisa dimaklumi ini? Baik. Yang keenam. Coba ulangi 5. Wais, ulangi. 1. Bulan yang ada Lailatul Qadarnya. 2. Bulan yang diturunkan Al-Quran. 3. Apa? Setan dibelenggu. 4. Bulan yang dimana setan dibelenggu. Ini di dalam yang ketiga ini ada pertanyaan. Kalau bapak-bapak jeli, ibu-ibu jeli, saat sesi pertanyaan saya akan jawab. Nah, sengaja saya tidak menjelaskan. Nah, dikabulkan doa. 1 lagi. Diampunkan dosa-dosa. Beliau menghafal, subhanallah. Beliau tidak mencatat, tapi beliau menghafal. Bapak-bapak hafal ya. Baik, mau yang ke-6 tambahannya keberkahan Ramadan? Yang ke-6, bulan Ramadan berumrah di dalamnya apa? Senilai dengan mengerjakan ibadah haji. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Berumrah pada bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. 1 lagi. Keberkahan Ramadan yang lain. Ada yang tahu? 1 lagi. Saya tambahkan, kita biar berhenti di angka yang ganjil.
Di dalam bulan Ramadan Allah setiap malamnya memerdekakan hamba-hamba dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap malamnya. Apa yang dimaksud memerdekakan dari api neraka? Berarti kalau hamba tersebut meninggal di dalam bulan Ramadan, maka dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi utaqa'a minan nar wa dzalika fi kulli laila. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di dalam bulan Ramadan, dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan dimerdekakan. Nah, sini saya ingin menyinggung, pantas nggak Allah memerdekakan orang, sedangkan si fulan ini di malam-malam Ramadan mengerjakan hal yang maksiat? Pantas nggak? Tidak berbanding lurus kalau begitu. Ingin diampuni, beristighfarlah saat bulan Ramadan. Ingin dibebaskan dari api neraka, berbanyak ibadahlah dalam bulan Ramadan. Maka hati-hati Pak. Salah satu persiapan dalam bulan Ramadan adalah seseorang mengetahui keberkahan Ramadan, mempelajari keberkahan Ramadan. Baik. Persiapan yang kedua, itu baru satu ya Pak. Kita punya 5 persiapan. Persiapan yang kedua, memasuki bulan Ramadan, maka harus mempelajari amalan-amalan yang sangat disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Mempelajari amalan-amalan yang sangat disyariatkan dalam bulan Ramadan. Ini la ahad yanam indi. Jangan tidur. Jangan tidur. Jangan tidur. Angkat kepalanya. Jangan tidur. Baik. Amalan yang sangat disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Yang paling pertama adalah apa para ikhwah? Puasa. Apakah puasa Ramadan bermanfaat kalau tidak sholat 5 waktu? Berarti amalan paling utama dalam bulan Ramadan mendirikan sholat 5 waktu. Mendirikan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena orang yang berpuasa Ramadan tidak ada manfaatnya kalau seandainya dia tidak sholat. Karena orang yang tidak sholat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bainar rajul wasyirki wal kufri tarkus salah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, maka tidak ada jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Kalau tidak ada jarak antara kesyirikan dan kekufuran, maka amalannya tidak diterima. Walaupun puasa dengan puasa yang sangat maksimal. Jaga sholat 5 waktu selama bulan Ramadan. Amalan yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Salat 5 waktu. Bagi laki-laki berjamaah di masjid. Ya, laki-laki muslim baligh berakal, muqim, bukan wanita yang haid dan nifas, maka berjamaahlah di masjid, terutama saat bulan Ramadan. Baik.
Dan apa hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang-orang muslim dan mereka orang-orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Orang yang kafir tidak diterima puasanya. Ya, hati-hati nih salat. Ada orang semangat salat tarawih, subuhnya enggak. Manfaat enggak? Tidak. Kenapa tidak manfaat? Karena sholat wajib lebih utama daripada sholat sunnah. Kalau seandainya orang sholat wajib selama bulan Ramadan tidak pernah ditinggal, kemudian dia sholat taraweh tidak pernah selama bulan Ramadan, berdosa enggak? Tidak. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Taib, itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Jadi bukan hanya sekedar meninggalkan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Bukan hanya itu, tetapi puasanya karena iman dan puasanya karena ihtisaban, berharap pahala. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena ihtisaban, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini menarik. Siapa yang tahu maksud puasa karena iman? Dan siapa yang tahu maksud puasa karena ihtisaban, berharap pahala? Saya bacakan perkataan para ulama. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud dengan berpuasa karena iman, al-i'tiqadu bi fardhiyati shaumi, meyakini puasa ini kewajiban dari Allah. Jadi kalau Anda sahur ingin puasa, maka jangan sampai asal sahur. Tanamkan di dalam kalbu, saya puasa ini karena saya yakin ini kewajiban dari Allah. Saya hamba Allah, saya ingin mengabdi kepada Allah dengan puasa. Itu yang dimaksud dengan puasa karena iman, meyakini kewajiban puasa Ramadan. Adapun ihtisaban apa? Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah berkata, ay azimah wa huwa an yasumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawabihi tibata nafsihi bidzalik ghairu mustathqilin li siyami wala mustathilin li ayyami. Perhatikan baik-baik. Puasanya penuh dengan semangat, itu namanya ihtisaban. Yaitu saat berpuasa dia sangat berharap pahala dari puasanya. Dia senang puasa. Dia tidak menganggap berat puasa. Dia tidak menganggap panjang hari-hari puasa. Waduh, baru jam 12, udah haus nih. Orang yang puasa ihtisaban tidak seperti itu. Semakin haus, semakin dia semangat. Semakin lapar, semakin dia berharap pahala. Semakin bau mulutnya, semakin dia semangat. Itu namanya arti apa? Ihtisaban, berharap pahala.
Ya, jadi setelah ini nanti kalau sudah puasa jangan sampai mengatakan, aduh haus lagi ini, baru jam 1, nggak boleh. Santri-santri juga tidak boleh berkata kepada orang tuanya, capek mak, buka ya mak, capek, nggak boleh. Itu bukan ihtisaban. Puasanya ala makna raghbah fi thawab. Puasa menginginkan pahala yang besar di dalam puasanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amalan yang ketiga yang sangat dianjurkan saat bulan Ramadan adalah yaitu salat tarawih. Di dalam bulan Ramadan ini amalan yang sangat dianjurkan. Dan tidak ada amalan ini kecuali bulan Ramadan. Tidak ada salat tarawih kecuali dalam bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain namanya salat malam atau salat tahajud. Khusus bulan Ramadan, salat yang dikerjakan setelah salat Isya maka disebut dengan salatut tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa siapa yang beribadah di malam hari pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu, maka sangat dianjurkan untuk ikut salat tarawih. Tidak meninggalkannya kecuali karena ada uzur syar'i yang sangat sulit untuk ditinggalkan uzur tersebut. Baik. Yang keempat adalah, sebelum yang keempat saya katakan, dan sholat tarawihnya bersama imam di masjid sampai selesai imam. Sholat tarawihnya bersama imam di masjid sampai selesai imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ar-rajulu ma'al imam hatta yansarifa, husiba lahu qiyamul lailah." Jika seseorang sholat bersama imam, sholat tarawih sampai selesai, dituliskan pahala sholatnya semalaman suntuk. Ada yang sanggup sholat malam dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua? Tidak ada yang sanggup. Hanya sedikit sekali yang sanggup. Dari mulai terbenam matahari, sholat maghrib sampai terbit fajar kedua, jarang ada yang sanggup. Tapi seseorang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Ya, pahala seperti itu. Timbul pertanyaan, Ustadz, perempuan apakah dianjurkan juga untuk sholat tarawih di masjid? Kalau ada pertanyaannya saya jawab. Ya, karena perempuan sholatnya yang paling utama di mana? Di rumah. Wa buyutuhunna khairul lahun. Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Baik. Amalan yang selanjutnya adalah membukakan puasa orang yang berpuasa Ramadan di waktu berbuka. Membukakan puasa orang yang berpuasa di bulan Ramadan di waktu berbuka. Maka ini amalan sangat dianjurkan saat bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an." Barang siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa saat berbuka, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi dari pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Bagaimana Pak kalau yang kita bukakan para santri penghafal Quran, yang setiap harinya baca Quran saat Ramadan, kita bukakan itu, otomatis pahala baca Qur'annya akan didapatkan oleh orang yang membukakan puasa.
Saya di pesantren saya punya program kami dengan santri-santri 15 hari bulan Ramadan, karena kita libur 15 hari sebelum hari raya, 15 hari setelah hari raya. Jadi 1 bulan libur. Tetapi 15 hari mereka di sini. Target kita 15 hari 3 kali khatam. 15 hari 3 kali khatam. Berarti seharinya baca berapa? 6 juz. 6 juz mudah. Habis subuh 2. Sebelum zuhur 2. Setelah zuhur 2. Selesai. Kalau ingin agak kurang, habis subuh 2. Sebelum zuhur 1. Setelah zuhur 1. Setelah asar 1. Nanti setelah tarawih 1. Atau sebelum maghrib 1. Habis maghrib nggak ada. Kenapa? Karena banyak makanan. Susah baca Qurannya. Paham ya? Ini mudah saja orang per hari 6 juz. Apalagi para santri yang lancar baca Qurannya. Lancar itu maksud saya, contohnya seperti Imam Sudais di Mekah. Nah itu lancar. Kalau belum seperti beliau, jangan ngaku lancar. Kalau belum seperti beliau, berarti nggak boleh ngaku lancar. Kalau belum lancar, berarti harus dilancarkan, terutama sebelum bulan Ramadan. Karena orang paling merugi saat di dalam bulan Ramadan, orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan tilawatul Quran. Ya, pernah seorang, beliau sering bekerja di hotel sebagai chef di hotel bintang 5, tukang masak. Beliau datang ke kantor saya, Ustadz, saya ingin menghatamkan Al-Quran walau sekali dalam hidup. Bisa nggak Ustadz ngajari saya baca Quran? Maka saya katakan, bisa, asalkan antum istiqamah. Dan dari pertama tidak lancar sama sekali baca Quran. Tapi beliau istiqamah sehari sampai akhirnya lancar. Setelah lancar, beliau keluar. Tidak lagi datang ke kantor. Kemudian suatu saat beliau telepon, Alhamdulillah Ustaz, ini adalah khataman saya yang kedua di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Tidakkah kita tertarik dengan itu? Rasulullah SAW saja setiap bulan Ramadan didatangi oleh Jibril yudarisuhul Quran, mengajari, bermudarasah dengan Rasulullah SAW Al-Quran. Ya, maka tekad nih, bulan Ramadan tahun ini harus minimal sekali khatam Quran. Kembali kita ke permasalahan tadi. Orang yang kita bukakan puasa ternyata amalnya banyak, maka pahalanya akan didapatkan oleh orang yang membukakan puasa tersebut. Dan ini keistimewaan orang kaya. Dan yang dilebihkan rezekinya, Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Tadi saya dengar ceramah orang Arab. Beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya susah menghafal Quran, susah baca Quran. Kata Rasulullah SAW, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu gantianmu kalau kamu susah menghafal Quran. Tayyib. Maka yang mungkin susah untuk membaca Al-Quran, tetap dia disyariatkan untuk belajar agar lancar membaca Al-Quran. Tapi jika memang masuk nanti bulan Ramadan 20 hari lagi ini belum lancar juga baca Quran, maka perbanyaklah membukakan puasa orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka, terutama yang ahli Quran, yang setiap harinya mereka saat berpuasa membaca Al-Quran, maka kita akan dapatkan pahalanya. Itu amalan yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, ini yang barusan kita sebutkan tadi,
memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disyariatkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling semangat beribadah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan paling semangat lagi saat di dalam bulan Ramadan, ibadahnya tambah semangat saat ditemui oleh Jibril di dalam bulan Ramadan. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan Jibril alaihissalam di setiap malam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, mentadarus dengan beliau Al-Quran setiap malam. Minimal Pak, 1 kali Ramadan, 1 kali khatam. Ya. Lihat sekarang Al-Aswad, seorang kalau tidak salah tabi'ut tabi'in atau tabi'i. Kana Al-Aswad rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Adalah Al-Aswad, seorang ulama yang bernama Al-Aswad, senantiasa menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan setiap 2 malam. Berarti 1 malamnya berapa juz? 15 juz. Sanggup nggak? Kok bisa? Jawabannya bisa. Begini hitungannya. Orang yang lancar baca Quran, 1 juznya dia membacanya setengah jam. Yang lancar ya. Dan ukuran lancar seperti siapa tadi? Imam Sudais, itu contoh aja ya. Lancar, bukan yang inna nahnu. Nah, ini sampai Dajjal datang nggak sampai nih ya. Makanya lancari baca Quran. Berapa tahun sudah hidup di dunia, harus lancar baca Quran. Seorang muslim ya, seorang muslim harus lancar baca Quran. Kemudian bagaimana hitungannya? Baik. Sekarang anggap maghrib jam 6. Selesai jam 6. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Anggap jam 5 subuh. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 11 jam. 11 jam bagi 5 berapa? 11 jam bagi setengah juz. Berarti dia akan mendapatkan 22 juz. 1 jam 2 juz. 10 jam 20 juz. Padahal kita hanya memerlukan berapa? 15 juz. Berarti masih ada waktu istirahat untuk tidur dan dapat 15 juz per malam. Maksud saya, cerita ini bukan cerita khayalan. Tapi cerita ini cerita para ulama salaf yang benar-benar tahu keberkahan Ramadan.
tahu amalan yang paling utama dalam bulan Ramadan. Ya, contoh yang lain lagi. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, beliau berkata, "Kana yakhtimul Qur'ana fi sab'." Beliau senantiasa di setiap pekannya, walaupun bukan bulan Ramadan, setiap pekannya menghatamkan Al-Quran. Berarti per 7 hari. Baik. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath. Kalau seandainya datang bulan Ramadan, beliau menghatamkan per 3 hari. Berarti setiap harinya berapa juz? 10. Dengan hitungan 1 juz setengah jam tadi, sangat bisa. Bapak masih bisa kerja, masih bisa usaha, masih bisa dagang, masih bisa ngantor. Caranya tadi, ya, 1 juz setengah jam. Coba. Kalau belum, berarti memang belum lancar. Ya, per hari 10 juz, 10 juz, 10 juz, 3 hari hatam. Lihat riwayat lagi, fa idza ja'al 'ashr khatama fi kulli lailah. Bahkan kalau sudah masuk 10 malam terakhir, beliau menghatamkan Al-Quran di setiap malam. La haula wala quwata illa billah. Memang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebut dengan as-salaf as-salih. Orang-orang terdahulu yang saleh. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Baik. Kemudian amalan yang keberapa sekarang? Ke-6. Mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan. Ini sudah saya sebutkan tadi. Amalan yang ke-7. Memperbanyak doa, zikir, istighfar, terutama di waktu-waktu mustajab. Kenapa? Karena orang yang berpuasa doanya dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, "Thalathu da'awatin la turad." 3 doa yang tidak ditolak. Da'watul walid, doa orang tua, wa da'watus shaim, doa orang yang berpuasa, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Ya, perbanyaklah doa, terutama saat berbuka atau sedang mau berbuka atau setelah berbuka. 3 hal itu. Sebelum berbuka, saat berbuka, setelah berbuka, perbanyaklah doa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hina yuftir." Saat sedang berbuka. Dalam hadis yang lain, aftar, telah berbuka. Ya. Dalam hadis yang lain, likulli 'abdin da'watun mustajabah 'inda fitri. Setiap hamba mempunyai doa yang dikabulkan setiap kali berbuka, sedang, setelah, dan sebelum berbuka. Perbanyaklah doa. Itu persiapan yang kedua, mempelajari amalan-amalan yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Kemudian pelajaran yang ataupun persiapan yang ketiga. Persiapan yang ketiga yaitu mempelajari kaidah beramal saleh dalam bulan Ramadan. Mempelajari kaidah beramal saleh dalam bulan Ramadan. Kaidah yang pertama, dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah.
Dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Ya. Dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Seperti apa para ikhwah? Salat wajib sebelum salat sunnah. Salat tarawih. Seperti yang lain lagi, memperhatikan pendirian salat baru setelahnya memperhatikan puasa Ramadan. Dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Yang kedua, berpuasa harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Ya. Yang ketiga, berarti harus mempelajari sifat puasa Rasulullah SAW. Nanti sama Ustadz yang lainnya harus mempelajari sifat puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Satu, makan dan minum. Yang kedua, apa Pak? Berkata dusta. Kalau bohong batal nggak puasanya? Khilaf di antara para ulama di duri. Baik, makan dan minum dulu. Apa dalil makan dan minum batal puasanya? Surat Al-Baqarah ayat 187. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail. Makanlah, minumlah di malam hari sampai datang waktu fajar. Kemudian berpuasalah sampai malam. Menunjukkan makan dan minum pembatal puasa. Baik, yang lain, yang kedua, bohong bukan pembatal puasa. Nanti saya akan jelaskan. Apa? Muntah disengaja pembatal puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzara'ahul qai fala qadha alaih wa man istaqaa fa alaihi al-qadha." Siapa yang muntah tanpa sengaja tidak batal puasanya. Tapi siapa yang menyengajakan muntah maka batal puasanya. Wajib mengqadha. Dua, betul. Yang ketiga, apa? Pingsan. Batal enggak? Enggak. Selain yang lain, berjima ahsan, bersetubuh. Pengertian bersetubuh adalah memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, walaupun tidak keluar mani. Itu adalah pembatal puasa. Ya, apa dalilnya? Yang mudah ya, saya bacakan hadisnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u ta'amahu wa syahwatahu min ajri." Puasa itu milikku kata Allah. Kenapa? Karena dia meninggalkan makan dan syahwatnya karenaku. Termasuk syahwat adalah bersetubuh. Maka pembatal puasa yang ketiga adalah berjima, bersetubuh dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga, yang keempat, dia ada 9.